Halo pemirsa Suara Merdeka TV. Kalian tahu gak sih, begitu banyak hal terjadi di sepanjang tahun 2022. Mulai dari pelajar dan mahasiswa yang balik offline, munculnya malaikat pencari ruko kosong di mana-mana, sampai apresiasi film yang meningkat. Film-film yang ditelurkan tahun ini menunjukkan bahwa kualitas perfilman Indonesia bukan bualan belaka. Dari film-film yang tayang pada tahun ini, kami merangkum 7 film teratas berdasarkan jumlah penontonnya. Kira-kira ada film yang udah kalian tonton belum ya? Di urutan ke-7 ada film Mencuri Raden Saleh. Film ini disutradarai oleh Angga Dwi Masa Songko. Meski baru tayang di bioskop Indonesia mulai 25 Agustus 2022, euforia film sudah dirasakan bahkan sejak setahun sebelumnya. Promosi film ini dilakukan secara masif dan memakan biaya produksi lebih dari 20 miliar rupiah. Film bergenre heist ini mengisahkan sekelompok anak muda yang berusaha mencuri lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro karya Raden Saleh di Istana Negara. Dibintangi oleh aktor-aktor muda Indonesia berbakat, Mencuri Raden Saleh berhasil menggait lebih dari 2,3 juta penonton. Film berikutnya memiliki lebih dari 2,4 juta penonton. Film ini adalah Sayap Saya Patah. Film yang diangkat dari peristiwa kerusuhan Makobrimob 2018 ini mengisahkan sepasang suami istri yang harus menjalani hubungan dengan penuh ketegangan. Aji diperankan oleh Nicholas Saputra dan berprofesi sebagai anggota Densus 88 yang bertugas memberantas aksi terorisme. Sementara itu, Ariel Tatum berperan sebagai Nani yang merupakan istri Aji dan menjalani kehidupannya di rumah dalam keadaan mengandung. Di saat Nani harus berjuang dengan kelahiran anak pertama mereka, Aji berusaha melepaskan diri sebagai sandera saat ada pembobolan penjara oleh para teroris. Selanjutnya ada Ivana. Film yang merupakan spin-off dari Danur 2 Madah ini mengisahkan pembalasan dendam sosok arwah noni Belanda bernama Ivana. Film ini berlatar di sebuah panti jompo. Sebuah patung tanpa kepala ditemukan oleh Ambar, Dika, dan Arthur di ruang bawah tanah. Ambar yang memiliki kemampuan supranatural melihat bayang-bayang sosok Ivana yang terus mengintai dengan amarah. Diceritakan bahwa Ivana dahulunya merupakan orang Belanda yang baik kepada pribumi, akan tetapi dihakimi secara tidak adil. Hal inilah yang kemudian membuat Ivana menjadi arwah penasaran. Film yang biaya produksinya mencapai 12 miliar rupiah ini sukses tayang di bioskop dengan lebih dari 2,7 juta penonton. Di urutan keempat ada film Ngeri-Ngeri Sedap yang disutradarai dan ditulis oleh Bene Dion Raja Guguk. Film ini tayang di bioskop Indonesia pada 2 Juni 2022. Dibintangi oleh komika-komika kenamaan, jangan berharap film ini dipenuhi gelak tawa dan komedi. Film berlatar suku Batak ini justru mengemas drama keluarga dengan kisah mengharukan yang mampu mengacak-acak emosi penonton. Film ini bermula pada kerinduan Pak Domu dan Bu Domu kepada 3 anak laki-lakinya yang merantau dan enggan pulang, yakni Domu, Gape, dan Sahat. Dengan alasan keterikatan terhadap adat dan budaya, metode Pak Domu dalam memimpin rumah tangga membuat anak-anak di keluarga Domu, termasuk Sarma, yang merupakan satu-satunya anak perempuan, dan Bu Domu menjadi tertekan. Berada di posisi ketiga, Miracle in Cell No. 7 sukses dengan jumlah penonton lebih dari 5,8 juta. Film ini disutradarai oleh Hanung Bramantyo dan tayang pada 8 September 2022. Film yang diadaptasi dari drama Korea ini mengisahkan Dodo, seorang ayah berkebutuhan khusus yang hidup dengan anaknya yaitu Kartika. Keluarga kecil bahagia ini harus menelan pil pahit ketika Dodo difitnah melakukan pemerkosaan dan pembunuhan.
Teman-teman satu sel Dodo kemudian membantunya menyelundupkan Kartika ke dalam sel agar rasa rindu ayah dan anak itu terobati. Sebelum tayang di bioskop pada 4 Agustus 2022, sequel dari Pengabdi Setan ini telah ramai dibicarakan oleh warganet karena posternya. Sequel yang menghabiskan biaya produksi kurang lebih 3 kali lipat dari film pertama ini mampu meraup lebih dari 6,3 juta penonton. Film ini mengisahkan teror yang harus dihadapi oleh Bapak, Rini, Tony, dan Bondi setelah kehilangan Ian. Keluarga yang berusaha menjalani kehidupan normal di tengah suasana baru ini justru harus menghadapi beragam teror lainnya karena masih ada perjanjian antara ibu dengan setan yang belum tuntas. Film yang berada di peringkat pertama ini telah dikenal kisahnya bahkan sebelum tayang di bioskop. KKN di Desa Penari menduduki peringkat pertama sebagai film dengan jumlah penonton tertinggi dengan total lebih dari 9,2 juta penonton. Film ini diangkat dari kisah yang ditulis berdasarkan cerita viral di Twitter oleh nama pengguna Simple Man. Film ini mengisahkan 6 orang mahasiswa yang menjalani KKN di sebuah desa terpencil. Beberapa di antara mahasiswa tersebut melanggar batas wilayah dan aturan yang ada di Desa Penari, kemudian mengalami rentetan peristiwa horor dan berakhir tragis. Film ini menghabiskan biaya produksi sebesar 15 miliar rupiah. Itu dia 7 film Indonesia teratas berdasarkan jumlah penontonnya. Bukan cuma horor, film-film bergenre drama keluarga agaknya jadi unggulan di tahun 2022. Dan semoga para sinias film Indonesia terus melahirkan karya-karya apik di tahun-tahun berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.